Mana tadi pagi saya membawakan firman Tuhan ini, kali ini kayaknya saya tergelitik untuk membawakan juga di tempat ini. Karena kenapa? Banyak orang yang setelah bertobat kembali kepada Tuhan itu lebih senang menjadi orang upahannya Bapak daripada menjadi anaknya Bapak. Yang udah jadi anaknya Bapak aja kagak ngerti posisinya itu anak Bapak. Jadi repot gitu loh. Kalau Anda sebagai anak majikan tidak mengerti posisi anak majikan, tapi Anda menjadi karakter Anda menjadi seorang pembantu, sikap Anda menjadi seorang pembantu, saya berani pastikan bahwa Anda tidak akan memperoleh apa-apa dari apa yang Bapakmu miliki. Karena karakter yang tidak pernah dirubahkan. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas 15, ya, Lukas 15 ayat ke-20 sampai ke-32. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Nah, kita ini berbicara tentang anak yang hilang. Saya tidak akan baca sampai semuanya karena nanti saya akan bahas dari ayat per ayat. Ya. Dari ayat 17, ini lalu ia menyadari keadaannya. Nah, anak hilang ini menyadari keadaannya. Berapa banyak orang Kristen menyadari keadaannya dan berbalik kepada Bapak. Orang yang mau bertobat, you mau ngomong kayak apapun, sebelum dia menyadari keadaannya itu nggak bakalan tobat. Sebelum orang itu menyadari keadaannya itu nggak bakalan tobat. Dia sadar dia salah, dia sadar dia telah melanggar, dia salah, dia sadar apa yang dia buat itu melukai orang, dia sadar apa yang dia katakan itu bisa menghancurkan orang lain, dia sadar kondisinya dia, baru dia bisa bertobat. Banyak orang yang tidak bertobat karena kenapa? Karena tidak menyadari keadaannya, tidak menyadari apa yang ada pada dia. Banyak sekali saya melihat orang-orang di dalam Tuhan tidak menyadari satu kondisi keadaannya dia sehingga dia dapat berbalik. Banyak orang melakukan menyakiti orang lain, tapi dia tidak menyadari bahwa dia itu telah menyakiti orang lain. Nah, kalau kita tidak menyadari apa yang telah terjadi, kita tidak mungkin dapat berbalik kepada Bapa. Nah, anak hilang ini dia berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya ayat 17, Lukas 15, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kebetulan dalam kisah ini adalah anak yang kurang ajar, bapaknya belum meninggal, dia sudah minta kewe, dia sudah minta warisan itu dia pakai, pergi foya-foya dengan pelacur-pelacur, datanglah situasi kelaparan. Pada saat kelaparan dia kerja di kandang babi, mau makan ampas babi aja nggak ada. Artinya apa? Benar-benar udah sangat kelaparan dan sangat kotor. Badannya dia memberi makan babi, berarti dia tuh dalam kondisi yang udah kotor gitu. Kita lihat, dia pada saat dia seperti itu, dia baru menyadari betapa nestapa sebenarnya hidupnya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Kesadaran akan dia, tidak ada makanan, dia seperti orang yang miskin, makan ampas babi aja tidak ada yang kasih, kebayang nggak? Betapa nestapa ini hidup, betapa miskinnya ini hidup. Di kondisi yang seperti ini, dia baru ingat bapaknya, oh di rumah bapakku. Pegawainya aja makanya enak-enak nih. Ya, lihat baik-baik. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Bapakku, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini kisah yang sangat menarik. Kenapa kisah yang sangat menarik? Anak bungsu, anak yang kurang ajar, bapak belum mati aja udah minta warisan. Kira-kira menurut Anda anak ini baik atau kurang ajar? Bapak belum mati aja udah diminta warisan, berarti anak yang kurang ajar. Ya, uang yang dia dapat dia bawa pergi foya-foya lagi dengan pelacur, dihabiskan pula uangnya. Udah habis balik lagi. Tapi dengan sebuah kesadaran, aku balik, aku mau menjadi orang upahan Bapak aja. Sebenarnya kisah ini adalah kisahnya kita orang sebagai anak yang hilang. Kisah ini adalah kisahnya kita. Kisahnya kita melakukan banyak, kita udah tinggal di dalam kemiskinan demi kemiskinan.
Kita udah masuk dari satu kemiskinan kepada kemiskinan hidup. Artinya apa? Problem demi problem, kemiskinan karakter, kemiskinan. Tapi berapa banyak orang yang menyadari sebenarnya keadaannya dia? Kita miskin iman, kita miskin karakter, kita miskin semuanya di hadapan Allah. Tapi berapa banyak orang yang menyadari dan mau benar-benar berbalik kepada Allah dan berubah kondisinya itu. Ya, kita lihat. Dia tahu dia pergi kembali kepada Bapak dan Bapak ini tergerak oleh belas kasihan. Ya. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Nah, jemaat dikasih Tuhan, saya sering banget membawakan firman Tuhan ini. Kata kisah anak hilang ini adalah kisah perumpamaan yang Yesus berikan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang paling saya suka di dalam cerita perumpamaan yang Yesus beri. Karena kenapa? Itu mengingatkan diri saya. Saya orang berdosa, ya, orang berdosa tinggal dalam kenajisan, ya. Saya selalu mengisahkan seperti diri saya. Saya berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Pada saya membaca firman Tuhan ini, Tuhan ngomong sama saya, anakku, lihat baik-baik ayat demi ayat, kata demi kata yang ada di dalam Alkitab. Anak ini berkata gini, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di dalam hal ini, berdosa terhadap sorga, artinya apa? Kita selalu harus mengingat, kalau Kristus Yesus berbicara sorga, itu berbicara tentang pemerintahan sorga, kerajaan Allah. Kalau dia berbicara tentang hal Bapa, itu adalah hubungan antara Bapa dengan anak. Nah, pada saat si bungsu ini datang kepada Allah, dia berkata, dia ngomong ke bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia sedang menceritakan kepada kita, Yesus sedang memberitahu kepada kita, bahwa pada saat kita mengakui dosa kita, ada dua perkara. Satu, kita melanggar kepada pemerintahan sorga. Yang satu adalah kita melanggar secara hubungan pribadi kita dengan Bapa. Makanya dengan sorga dan dengan Bapa. Dengan sorga itu berbicara pemerintahan. Sebuah pemerintahan itu ada hukum-hukumnya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kalau Yesus ngomong, kalau kamu berjalan dengan seseorang itu yang membawa kamu ke pengadilan, kepada hakim yang mengadili engkau, cepat-cepat berdamai sebelum kasusmu sampai ke pengadilan. Kan ada begitu. Supaya kenapa? Jangan kamu dilemparkannya ke dalam penjara, dikatakannya seperti itu. Saya banyak pelajari kenapa kok Yesus berbicara tentang hal ini. Sementara dia juga berbicara tentang seorang hakim yang baik dan seorang hakim yang jahat. Cuma dikasih Tuhan, kalau dikatakan tentang hakim itu pasti mengadilinya. Mengadilinya adalah masalah hukum. Nah, jemaat dikasih Tuhan. Saat kita berdosa terhadap sorga, kita berdosa terhadap hukum-hukum Allah, yaitu firman-firman Allah, yaitu pemerintahan sorga. Kita berdosa kepada pemerintahan sorga. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita berdosa kepada Bapa secara pribadi, Bapa itu pasti akan mengampuni karena kita dikasihi oleh Dia. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum-hukum Allah, disitulah kita harus tahu. Pemerintahan surga itu ada hukum. Pelanggaran hukum itu pasti ada sanksi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, banyak orang di dalam perjalanan hidupnya melanggar hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah inilah berbicara sanksi-sanksi yang kita terima dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kenapa saat kita mengakui dosa kita, kita harus berbicara, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Supaya kenapa? Terhadap surga kita berbicara, kita telah berdosa terhadap hukum-hukum Allah. Dengan begitu, hukum-hukum Allah ini bisa dihapusnya dengan darah Yesus yang menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran. Seringkali kita sebagai orang berdosa, kita hanya ngomong, Bapak ampunilah setiap dosa dan pelanggaran saya. Itu berbicara hubungan koneksi antara saya dengan Bapak. Bukan berbicara kepada pemerintahan, di mana itu ada hukum pemerintahan yang harus juga kita nyatakan bahwa kita bersalah di dalam pemerintahan ini. Karena itu kenapa kita perlu mengakui dosa terhadap Bapa, terhadap surga, dan terhadap Bapa. Ini perumpamaan, ini adalah datanya dari Yesus. Yesus kenapa dia tidak ngomong aja langsung, ya? Aku telah berdosa terhadap Bapa, tapi dia berulang-ulang berkata, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lihat baik-baik. Ayat 21 ada penegasan di ayat 21 dan ayat 18. Di dalam dua ayat ini dengan jelas Yesus memberikan perumpamannya dengan jelas berbicara bahwa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Di ayat 21, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Artinya apa? Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya pada saat kita dalam perjalanan hidup kita banyak mungkin masalah, problem karena pelanggaran hukum ini yang terjadi atas kita. Maka karena itu mulai sekarang Tuhan ngomong sama saya, mulailah minta ampun terhadap sorga dan terhadap Bapa. Karena engkau telah melanggar hukum kerajaan. Ya. Jadi kalau kita belajar mengerti pelanggaran hukum kepada hukum terhadap kerajaan, sanksinya beda. Kalau kita berdosa kepada Bapa, itu karena hubungan antara ayah dan anak. Itu beda, itu relationship. Ya, sebagai seorang status. Tapi kalau berdosa terhadap pemerintahan surga, itu berbicara tentang sebuah pemerintahan. Berbicara tentang hukum. Makanya kenapa banyak orang berkata, aku telah minta ampun Bu Mary, tapi aku tidak dapat. Karena you berbicara tentang pengampunan secara pribadi dari Bapa kepada anak. Tetapi kita jarang berbicara, aku telah melanggar hukum-hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah itu ada sanksinya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Tuhan mengajarkan saya pada saat saya mengajar hal ini di Surabaya kemarin. Tuhan ngomong baca baik-baik sampai 3 kali saya disuruh melihat perkataan ini. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 3 kali Tuhan suruh aku melihat perkataan itu. Tuhan terus apa? Tuhan ngomong, what about the heaven? What do you think about the heaven? Your kingdom, Father. Your kingdom. Oke, baik. Pemerintahanku, kerajaanku. Apakah aku punya hukum di dalam kerajaanku? Punya. Apa yang dilanggar oleh anak yang kurang ajar ini? Secara pribadi aku sama dia adalah anak. Tetapi secara hukum dia tetap harus menjalaninya. Disitulah jemaat dikasih Tuhan. Kenapa darah Yesus begitu berharga? Bisa menebus. Dia tebus kita dari apa? Kesalahan hukum demi hukum. Halo. Itulah darah Yesus. Kenapa darah Yesus berbicara, aku membayar, aku membeli, aku menghapus, aku menebus. 4 perkataan ini yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya mengajarkan kepada kita. Ada sebuah hukuman yang telah digenapkan yang Yesus berhak menebusnya untuk kita. Karena kenapa? Keadilan sudah ditegakkan. Keadilan sudah ditegakkan, yaitu Kristus mati di atas kayu salib, berkorban bagi kita. Itu hukum ditegakkan. Saat hukum ditegakkan itulah kita boleh kembali mempunyai satu kebebasan di dalam kerajaan Allah. Kebebasan dalam kerajaan Allah itu semata-mata karena semuanya dibayar lunas oleh darah Yesus. Karena itu jemaat dikasih Tuhan mulai sekarang kalau ada pelanggaran, ada apa, saya meminta kita berdosa dalam Bapa di surga. Aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, Tuhan mengajarkan saya hal ini. Karena kenapa saya bilang, Tuhan, kenapa kok banyak sekali orang-orang mereka berdoa tapi tidak memperoleh jawabannya. Apa sih yang salah Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Bukankah kita semua anak-anak Allah? Tuhan berkata, iya, mereka pelanggaran hukum. Hukum itu harus disidangkan. Hukum itu baru selesai kalau disidangkan. You orang melanggar. Sekarang taruhlah pelanggaran apa ini? LTA ya. Atau sekarang paling gampang deh pelanggaran lampu merah yang dicepret dengan apa itu? Kamera, ya. You mau ngomong kamu tidak melanggar, itu jepretan, cret, kelihatan wajahmu jelas. Ya, kamu melanggar lampu merah, atau kamu lari terlalu cepat, atau kamu tidak pakai safety belt, atau kamu terima telepon di dalam mobil. Itu cepret, itu kelihatan sampai ke dalam-dalamnya, terang lagi. Kita nggak bisa pungkiri itu. Dan itu penyelesaiannya di mana? Surat cinta itu datang ke alamat rumah yang didaftarkan STNK mobil. Ya, dengan disertai dengan foto, Anda harus pergi ke Polda, Anda harus pergi ke pengadilan, Anda harus pergi bayar, baru tilang Anda selesai hukumannya. Selama Anda belum bayar, tilang itu akan berjalan beserta dengan bunganya. Ya, karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kalau berdosa, cepat-cepat menyadari kesalahan, cepat-cepat selesai. Supaya tidak berkembang denda-dendanya.
Ya, dan selalu ingat darah Yesus berkuasa menghapus, menebus, membayar apapun juga di dalam alam roh. Ya. Nah, karena itu satu lagi dia berkata, lihat nih, yang saya sesalkan karena kenapa gereja jarang mengajarkan hal ini. Jujur, saya sebagai seorang hamba Tuhan 21 tahun di ladang Tuhan, saya tidak pernah melihat, mendengar juga, mungkin saya kurang dengar ya, tentang khotbah tentang hal ini, yaitu apa? Setiap orang yang telah berdosa kembali kepada Bapa selalu ingin menjadi orang upahan Bapa. Betul tidak? Selalu ingin menjadi orang upahan. Anak ngomong gini, ya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa karena aku terlalu banyak dosa. Aku terlalu banyak kesalahan. Ya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Berapa banyak orang Kristen yang telah kembali kepada diangkat, dipulihkan statusnya, kembali karakternya sebagai seorang upahan. Seorang upahan itu engkau tidak layak makan semeja makan dengan Bapak. Seorang upahan, satu orang upahan, you terimanya gaji. Namanya orang upahan. Jadi you punya penghasilan, you punya apa-apa tuh ada limitnya, ada takarannya. Kalau seorang anak tidak ada takaran, tapi banyak orang karena karakternya adalah upahan di dalam kerajaan Allah, tetap aja menjadi orang upahan. Setelah bertobat, menjadi orang upahan. Ada limit, minta digaji, minta di apa. Nah, ini nih, karakter seperti inilah yang membuat kenapa orang-orang di dalam pertobatan mereka masuk ke dalam pelayanan Tuhan, sikut menyikut, ingin tampil, ingin supaya kelihatan. Supaya kenapa? Semakin on, semakin merah, istilah semakin dikenal orang, siapa kira-kira PK-nya akan gedean gitu loh kali, gitulah. Ya, karena atau kalau minimal kalau tidak gue diundang di kiri, di kanan, di sono, di kiri, di sono, ya enggak. Akibatnya anak-anak Tuhan tidak ada bedanya juga dengan artis, cari panggung, cari nama, bikin gosip. Wah, capek deh. Karena kenapa? Ketidakdewasaan orang anak-anak Allah. Karena dia tidak mengerti statusnya, dia tidak mengerti apa yang dia milikinya di dalam Tuhan. Sehingga mencari kekaguman, pengakuan dari manusia. Nah, ini repotnya. Kita mencari tidak ada ubahnya dengan orang karyawan di kantor, mau naik pangkat, ngomong di sana jelek supaya dia ketendang keluar, dia naik pangkat. Ngomong sedikit sana jelek, ketendang, dia yang naik pangkat. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Ya? Nah, karena kenapa ketidakpengertian inilah yang mengakibatkan banyak anak-anak Allah tinggal di dalam kondisi sebagai orang upahan di dalam bapaknya. Kita terusin. Ayat yang ke-22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kedaklah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya. Lihat baik-baik. Apa yang bapaknya lakukan? Anaknya nih datang nih. Kalau orang Makassar ngomong soja-soja sama bapaknya ya. Soja-soja sama bapaknya. Kalau orang mungkin kalau orang Jakarta ngomong datang dengan nyembah-nyembah kepada bapaknya gitu ya. Ya, ngomong gini, aku tidak layak lagi, aku tidak layak Bapak, aku telah berdosa sama Bapak, Bapakku nggak layak, udah deh jadi aku orang upahan aja Bapak, yang penting aku punya makanan, yang penting aku bisa makan aja cukup deh Bapak. Bapaknya lihatnya dengan cara apa? Bapaknya ngomong apa? Lekaslah bawa kemari, ya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Anda pernah tahu nggak? Alkitab kita bahasa Indonesia cuma ngomong jubah yang terbaik, tapi kalau Amplified Bible, the honor, itu jubah kehormatan. Ya, jubah kehormatan itu diberikan, dipakaikan. Jubah kehormatan itu dipakaikan. Coba buka di dalam Zakaria 3 ayat 4. Ya. Zakaria 3 ayat 4. Ya. Kita lihat. Kita ini berbicara tentang Yosua, ya. Kita lihat apa yang memberikan perintah kepada orang-orang
Ayat yang ke-7. Adapun Yosua waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Adapun Yosua ya mengenakan pakaian yang kotor, sama seperti anak kurang ajar ini, pakaiannya kotor, udah nganggon babi tapi belagu lagi, ya. Tapi dia pulang kepada bapaknya dengan pakaian yang kotor. Dikatakan apa? Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua itu dia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dengar baik-baik. Kita ini anak-anak Tuhan, pada saat kita berbalik kepada Allah, sebenarnya baju kita itu semua baju yang kotor. Nah Tuhan berkata, kenapa? Tanggalkanlah baju yang kotor itu, kenakanlah jubah kehormatan, jubah kemuliaan yang datangnya dari Allah, dengan menandakan bahwa kita telah dibersihkan daripada segala kenajisan dan kesalahan kita. Ya, itu sebenarnya berbicara tentang hal itu. Dan dikatakan lagi, lekaslah dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Apa artinya kenakanlah cincin pada jarinya? Kita bisa baca di dalam Kejadian 41. Kejadian 41 ya. Ayat yang ke-40. Mulai. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari pakaian halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Apa yang Firaun lakukan? Firaun berkata, dengan ini dia melantik engkau. Apa yang dia lantik? Dengan memberikan cincin kuasa, cincin materai itu pada zaman dulu. Cincin materai itu kalau milik raja, orang melihat cincin itu di jari orang yang memakaikan. Jadi seumpama cincin raja ini saya pakai. Pada saya mulai pakai, saya mengangkat cincin saya ini, materainya itu saya materaikan sesuatu itu berlaku. Ya. Atau pada saat cincin itu kita perlihatkan kepada kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu akan tahu ini adalah tanda kehadiran Allah. Jemaat dikasih Tuhan, berapa banyak orang Kristen tidak pernah menyadari di dalam dirinya ada tanda kehadiran Allah. Ada lambang kuasa materai Allah menyertai. Ada jubah kehormatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ada sepatu yang melambangkan kita adalah anak. Pada zaman dulu, budak itu tidak boleh pakai sepatu. Budak itu kalau jalan kemana-mana, itu adalah nyakak. Karena dia budak. Nyakak itu kaki telanjang, karena dia memang budak. Jadi seorang budak tidak boleh pakai sepatu. Ya, karena itu, begitu dia orang memakai sepatu, dia tahu tuh statusnya adalah anak. Dengan memakai jubah, dengan memakai cincin, itu melambangkan kehadiran seorang penguasa di dalam dirinya. Kehadiran seorang anak raja di dalam dirinya. Ada jubah kehormatan dari sorga. Setan tahu, anak Tuhan kagak tahu. Kasihan kan? Hah? Setan tahu itu. Tapi anak Tuhan sendiri tidak menyadari. Masih memakai karakter yang tidak baik. Dia tidak memakai anak Allah ini tidak memakai karakter bapaknya, tapi dia memakai karakter dari kemiskinannya. Sehingga dimanapun orang yang sudah bertobat, kalau tidak menyadari kondisinya dia, di mana-mana bikin masalah. Kenapa? Miskin iman, miskin karakter, miskin kebenaran. Di mana-mana akan menciptakan masalah demi masalah. Di mana-mana kepentingan pribadinya yang akan ditonjolkan daripada pengertian atas kelemahan dan kekurangan orang. Nah, ini yang akan terjadi juga di dalam wadah gereja. Orang sikut menyikut, orang ngomong-ngomongan, ngomong kiri satu ngomong kanan, bawa-bawa bahasa.
Kalau ada masalah bukannya dia berembuk, ya ada dia berantem. Karena kenapa? Ketidakdewasaan pengertian di dalam apa yang dialami dalam dirinya. Bagaimana menyikapi, bagaimana bijaksana, bagaimana menyatakan kebenaran. Banyak orang, makanya tidak heran di mana-mana kita nggak ada bedanya ribut dengan orang-orang perkumpulan biasa. Bahkan di grup saya, yang konyol sekalipun tidak ada ribut. Bahkan di dalam kekristenan, ribut melulu, capek saya lihatnya. Saya sampai ngomong, kapan Tuhan mereka itu menjadi dewasa? Tuhan cuma ngomong, selama mereka tidak mengerti jati diri mereka, dimanapun mereka ada, akan menjadi pembuat masalah. Karena kenapa? Anak Allah tidak pernah menyadari dia adalah anak Allah, tetapi orang upahan. Orang upahan akan cari nama. Orang upahan akan cari nama. Cari fans. Orang upahan itu akan cari dukungan. Orang upahan itu akan cari saya benar, Anda salah. Itu orang upahan karena ketakutan kepada tuannya. Nah, orang-orang Kristen yang di dalam kekristenan mempunyai karakter, aku akan kembali kepada Bapa dan menjadi orang upahan, akan memiliki karakter seperti itu. Selama Anda tidak menyadari bahwa Anda adalah anak Allah, Anda tidak pernah tahu apa yang Anda dapat lakukan bagi kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah mendukung engkau dari tidak yang engkau lihat. Ya, kita bisa melihat. Kita lihat lagi. Ya. Di dalam kita kembali ke Lukas. Ya. Bapaknya tidak memperdulikan waktu dia berkata, Bapak aku telah berdosa, ayat 22, bapaknya enggak bohong, iya anakku aku tahu. Bapaknya enggak, bapaknya langsung memulihkan kondisinya dia. Kan itu kalau baca Alkitab tuh baca secara baik. Dan kita lihat lagi. Ya, potong lembu tambun makan. Ya, nah lihat. Bagaimana orang yang sudah lama? Ya, bagaimana dengan orang yang sudah lama di dalam Tuhan? Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah lama di dalam Tuhan? Bahkan melayani Bapa. Selama belum menyadari karakternya tidak beda dengan anak bungsu. Haleluya. Lihat baik-baik. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seru lindanya tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Mestinya senang dong. Wah, adik gua balik nih. Dia udah bertobat. Puji Tuhan. Seisi surga udah bersorak-sorai bertobat. Tetapi ini apa akibatnya? Lihat baik-baik. Ya, maka marahlah anak sulung. Haleluya. Maka marahlah anak sulung. Ya, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ke ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Lihat baik-baik. Ini karakter-karakter karena tidak tahu posisi diri dan tidak mengenal Bapak. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat baik-baik. Ini juga terjadi di dalam orang yang sudah melayani bertahun-tahun kepada Bapak. Dia beriri hati masih muncul. Begitu yang kurang ajar, jual harta karena pelacur. Pulang Bapak potong lembu tambung untuk dia. Sementara aku ini, lihat aku ini telah bertahun-tahun melayani Bapak. Tidak pernah melanggar perintah Bapak, berarti ketaatannya dahsyat. Ya, kalau tidak pernah melanggar perintah Bapak berarti itu taatnya dahsyat, taatnya luar biasa. Pokoknya melayani Bapak. Tapi karena kenapa? Begitu ada satu yang pulang diberi lembu tambun, muncul karakter aslinya. Berkata apa? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Haleluya. Sekarang muncul, lihat, dan ini karakter Tuhan berkata kepada saya gini, anakku lihat, bagaimana si sulung ini berbicara. Halo, Bapak Ibu semuanya, ya, dengar baik-baik. Sebelum Anda menyadari
siapa dirimu di dalam Tuhan, engkau tidak berani memakai apa yang Allah punya. Yang ada iri hati. Contoh, baru pulang anak yang kurang ajar itu bapak telah menyembeli anak tambun, lembu tambun. Sementara aku ini melayani bertahun-tahun, belum pernah melanggar perintah bapak. Kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing. Lembu tambun dibandingkan dengan anak kambing. Haleluya. Ya. Jadi banyak orang Kristen di dalam kehidupannya menjadi anak sulung, melayani Tuhan, melayani Bapa, tapi karakternya miskin, masih penuh iri hati. Bahkan memakai apa yang lembu tambun dibandingkan dengan kambing yang kecil. Haleluya. Karena kenapa? Mempunyai karakter-karakter yang selalu membanding-bandingkan. Karakter yang membanding-bandingkan. Gua lebih baik nih dari dia nih. Ya, aku ini lebih hebat nih dari dia. Aku ini udah pelayanan begini. Aku lebih hebat. Aku. Baru pulang, baru itu orang berdosa, baru masuk di dalam. Tuhan sudah macam-macam. Tuhan sudah berkati berlimpah-limpah. Tuhan sudah angkat dia. Tuhan, ini karakter apa? Iri hati, membanding-bandingkan orang, ya, dan tidak pernah puas dengan apa? Karena ketidakpengertiannya. Nah, berapa banyak orang Kristen menjadi orang yang di dalam Tuhan, rumah Tuhan, tanpa pengertian. Karakter Anda menjadi karakter anak kecil. Iri hati melihat seseorang seperti adikmu dibeliin dapat sesuatu yang lebih baik dari Anda. Anda iri, Anda marah. Padahal gue udah taat, gue udah melayani, gue setia, gue begini. Kok hasilnya begini ya? Haleluya. Ayo mari deh. Orang dewasa semua, orang Kristen semuanya. Please deh, buka hati. Buka hati, menyadari dulu kondisi. Baru bisa bertobat. Kalau Anda tidak menyadari betapa malangnya Anda tidak pernah bertobat. Haleluya. Hah? Berapa banyak orang seperti anak si sulung? Yang lama dalam gereja, yang di luar baru bertobat. Ya. Kadang-kadang yang dalam gereja lebih parah, sudah lama melayani itu lebih parah daripada orang yang baru bertobat. Haleluya. Karena iri hati. Melihat seseorang dipakai. Hei. Saya suka bingung. Pada Alkitab jelas ngomong sesama hamba Tuhan jangan bertengkar. Tapi di mana-mana orang ribut, pegel gue aja ngerinya. Tahu nggak? Kalau saya disuruh nasehatin, gue marahin semuanya, bodoh amat. Karena kenapa? Tidak memuliakan Allah dengan apa yang ada. Tidak dewasa. Nah, karena itu cuma dikasih Tuhan. Lihat lagi. Ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lihatin tuh. Karakter miskin nggak? Hah? Dia iri lihat adiknya dipestain dengan tari-tarian dan lembu tambun. Sementara dia anak kambing aja kagak katanya. Karena tidak berani bersuka cita. Tidak berani bersorak-sorai. Tidak berani menari-nari. Karena kenapa? Karena karakter yang miskin. Karakter upahan juga ada pada si sulung yang lama di rumah Bapak. Yang melayani. Lihat ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Lihat. Maka Bapak menyembelih anak tambun ini untuk dia. Keren banget. Ya. Bahasanya itu loh. Dia menerima kambing aja kagak pernah, kagak berani dan kagak pernah terjadi. Tapi ini baru datangnya orang berdosa nih yang menghambur-hamburkan uang. Lembu tambun dipakai pesta. Marah dia. Kenapa? Dia dapat, saya yang tiap hari di rumah melayani Bapak di ladang, bekerja untuk Bapak, melanggar aja kagak berani, kagak pernah. Satu kambing aja gua nggak dikasih. Itu yang ada di benaknya orang upahan. Kenapa? Membandingkan hasil yang dia terima.
Dia lebih diakui, saya tidak. Dia lebih diberkati, saya tidak. Dia lebih dipakai, saya tidak. On-nya semua anak-anak Tuhan, sorry banget deh. Hah? Ya sorry banget deh. Karena kadang-kadang saya gregetan pengen lurusinnya tuh gitu. Karena kenapa? Terlalu banyak melihat secara jasmani pengakuan orang sama kita. Kita meminta pengakuan orang secara jasmani. Kita meminta orang menghargai kita. Kita meminta orang mengakui kita. Kita meminta orang juga selalu baik sama kita. Kita meminta semua perhatian dari orang. Capek deh. Karena kenapa? Miskin. Sorry. Miskin pujian. Karena tidak mengerti karakternya di seorang anak. Tahu nggak? Saya sering melayani anak-anak konglomerat. Anak konglomerat itu kalau saya ngomong susah dikit, Bu Mary jangan begitu, itu mah kecil masalahnya. Bagi gue tuh gede gitu. Karena kenapa? Tidak pernah mengerti bahwa uang tuh gede apa kecil. Ya, Bu Mary jangan begitu, Bu Mary itu mah kecil, gampang. Udah Bu Mary duduk tenang-tenang, 5 menit selesai. Memang benar 5 menit selesai. Karena kenapa? Karakter yang punya, dia memiliki, dia mempunyai. Sehingga begitu saya berkata, waktu saya sakit aja, Bu Mary habis berapa? Habis 177 juta, hampir 180 juta. Bu Mary punya duitnya nggak? Punya 120 juta? Nggak kurang dong. Iya. Ya udah, dengan tenangnya transfer 75 juta langsung. Ya, pakai Bu Mary buat pulihkan kesehatannya. Kagak perlu minta, karena dia punya. Dia gampang untuk memberi. Tapi kalau orang yang nggak punya, atau orang yang merasa tidak cukup punya, atau tidak puas dengan apa yang dimilikinya, 5.000 aja jadi masalah. Jujur. Ya, kalau orang yang memiliki karakternya kaya, dia tidak pernah akan takut kehabisan. Dia tidak takut akan memberi. Dia tidak takut ribut dengan masalah hal-hal yang kecil. Tapi kalau karakternya miskin, sekalipun kaya, tetap miskin. Saya mengalami juga. Banyak orang yang kaya, tapi karakternya miskin. Yuk makan yuk. Yuk makan yuk. Berapa duit? Wah, habis 3 juta. Aduh, nggak jadi mahal. Padahal dia punya miliaran. Maka 3 juta mahal. Saya pernah diajak orang makan. Ini kenapa saya ngomong begini? Karena saya sering diajak orang makan. Pergilah ke Sampurna Building. Di bawah itu ada satu Japanese food. Ya, bagaimana kita begitu datang duduk aja, semua ada mulai dari sushi, udang, beef stick, daging dia masak di depan kita, kue, salad, es krim, semua tersedia. Habis makan, saya kan tidak pernah tahu harga. Karena yang punya restoran ajak saya makan, gue main makan aja. Bu Mary enak, ya enak lah dagingnya wagyu, enak banget dimasak depan kita, fresh banget, kasih wine sedikit, jus enak banget. Ya, Anda tahu setelah saya keluar, mereka ngomong, you tahu you habis makannya itu berapa duit? Kagak. Itu nggak per orang tuh 9 juta, Mer. Per orang 9 juta, ayo semua buka pasti melotot. Tapi orang kaya memberikannya dengan tenang aja. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita belum pernah mengalami apa artinya tinggal di dalam kekayaan Allah, kita akan mengalaminya. Wih, begini aja. Wih, gitu. Tapi bagi orang-orang yang kaya, hal yang kecil. Ya. Memberikan 100 juta, 200 juta bagi mereka tuh bagaikan 100.000. Karena kenapa? Bukan besarnya atau kecilnya itu nilai, tapi karakter kaya atau miskinnya seseorang. Saya belajar hal ini banyak mengubah hidup saya. Banyak sekali mengubah hidup saya. Saya seorang hamba Tuhan 21 tahun melayani Tuhan. Ya. Hidup tidak pernah meminta kepada seseorang, hidup berjalan dalam anugerah Allah. Tapi Tuhan melatih saya bagaimana menjadi seorang pemberi yang baik. Ya, bagaimana saya menjadi seorang pemberi yang baik. Tuhan melatih hidup saya. Ya, sampai sedemikian rupa. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Saya selalu hanya bisa berkata, Allah kita itu kalau kita mengenal Dia, mengerti firman,
Bahwa kita tahu status diri kita tahu kehebatan Allah kita tahu Bapa kita itu seperti apa, dan kita ini ada di dalam Dia, kita akan tenang menjalani hidup. Karena apa? Kerajaan sorga itu ada di dalammu, akan berkarya bagimu. Sorga itu nggak pernah kehilangan dan kekurangan apapun. Allah kita adalah pencipta. Bumi ini diciptakan untuk anak-anaknya, bukan untuk iblis. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, nah ini ya, dengar baik-baik. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lihat baik-baik. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hey, come on. Apa yang Bapak miliki is belonging to you. Apa yang Bapak punya itu adalah kita punya sebagai anak. Dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya berkat. Ya, dia punya otoritas. Dia punya yang punya seluruh isi bumi ini, itu adalah belonging to our God, our Father. Tapi itu juga belonging to you and me. Itu ada kepunyaanmu. Karena itu tolong deh, jangan kayak tikus mati di lumbung padi. Miskin segala-galanya. Apa yang Allah punya itu Allah berikan kepada kita, itu belonging to us. Adalah milik kepunyaan kita. Karena itu kenapa saya melayani itu dengan total. Karena kenapa? Jangan memiliki karakter miskin. Karakter miskin itu seharusnya sudah keluar daripada hidup kita. Harusnya kita memiliki karakter Allah yang penuh dengan kuasa, penuh kemuliaan, penuh dengan segala kekayaan daripada Allah. Kebaikan, kebajikan, kemurahan itu ada menyertai kita. Tapi apa yang terjadi sama kita? Ada orang minum kopi aja takut, mahal. Saya kalau jalan-jalan selalu ingin yang terbaik. Ya, kebetulan ada Pak Beni di sini. Dia tahu deh bagaimana kita kalau makan dalam perjalanan pelayanan. Tanya dia, beliau tahu banget bagaimana kami di Hong Kong. Ya, saya pergi sama dia bawa waktu itu kita kemana lagi? Aduh, ke pulau kecil lagi apa namanya? Hainan. Ya, Pulau Hainan. Hotelnya dia bintang 5, kagak mau bintang 3, bintang gugur gua nggak mau. Pokoknya bintang 5. Benar Pak Ben? Nah, orangnya ada, kebetulan dia ada. Ya. Bagaimana Agustano juga, Pak Agustano masih ada nggak dia tuh? Bagaimana kami makan di restoran? Kalau restoran itu kagak mahal, kagak masuk, gua mau makan yang paling enak. Kalau kagak enak, gua kagak mau makan. Tanya orangnya, kebetulan ada di sini. Itulah caranya saya membawa tim saya. Ya. Typhoon boleh gede, tetap makan di hotel, makan yang enak-enak. Agak peduli. Ya. Dengar baik-baik. Sebagai seorang anak-anak Allah, kalau kita mengerti status diri kita di dalam Tuhan, kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya Bapa yang lain. Karena itu memang kehendak Dia. Kalau kita tidak mengerti, kita mempunyai karakter yang miskin. Kita tipu sana, tipu sini. Haleluya. Cari berkat kiri kanan, cari muka orang, cari duit orang, bikin proposal. Capek deh. Saya pelayanan, saya tidak pernah membuat satu proposal pun. Ya. Tiap bulan juga memberkati. Banten hari ini dikirim 250 paket sembako untuk wilayah Banten. Ya, Pak Agustano mana tuh? Tadi dia kirim mobil jemput. Dengar baik-baik. Saya hamba Tuhan loh. Kagak punya gereja, kagak punya jemaat loh. Melakukan hal itu. Bagaimana Anda semua? Hah? Kemarin saya pelayanan ke Malang dengan 200 pendeta. 208 pendeta, 209 itu Madiun, Malang Raya, Malang Selatan, Surabaya. Dan 16 gereja yang kena dampak gempa. Anda tahu, ada seseorang memberkati saya dengan uang cash 400 juta untuk dibagi-bagikan di sana. Tidak usah minta, hanya ngomong. Saya bilang, you jangan cari gue ya, gue mau pergi nih seminggu. Lu mau kemana? Mau pergi pelayanan. Pelayanan kemana? Malang. Ngapain? Ya ketemu 200 pendeta. Banyak amat tuh pendeta.
Iyalah, ada yang pensiunan, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Ya udah, dia panggil kasirnya, dia langsung uang cash 400 juta. Gue langsung angkat itu. Gila, 400 juta ternyata berat ya, karena gue belum pernah angkat uang cash. Ya, 400 juta ternyata berat ya. Gue masukin koper, bawa jalan. Sampai sana bagi-bagi habis. Halo? Dengar baik-baik. Kalau engkau berjalan dengan kebenaranmu, engkau nggak perlu takut. Surga beracara. Saya berdoa di hari Sabtu pada Zoom meeting dalam persekutuan doa. Saya ngomong, Bapak, dalam nama Yesus, aku punya duit itu sisa 68 juta. Tuhan, 50 sekian juta aku harus bayar orang. Aku berarti sisa duit itu. Sementara pendeta pastor di sana ngomong, Bu Mary, satu pendeta yuk kasih 50.000 aja. 200 pendeta berarti 10 juta. Yuk kasih sembako aja. Kalau saya kasih sembako tuh pasti 200 ribuan. Berarti 200-an lebih, berarti 40 juta. Berarti aku harus punya duit 50 juta. Ya, saya berdoa, Tuhan, duitku tinggal segini nih Tuhan. Aku pergi, aku balik, aku mesti bayar orang Tuhan sekian. Tuhan, aku meminta kuasa multiplikasimu terjadi atas apa yang aku punya Tuhan. Karena aku percaya Engkau care dengan hamba-hambamu di desa. Aku percaya Engkau akan memberkati mereka seturut kekayaan dan kemuliaan. Orang kasih uang cash, saya bagi-bagi semua. Pulang kantong kosong semua. Tapi saya suka cita. Kenapa? It's not my money, it's Father money. Jadi kenapa kita harus seperti orang miskin? Berikan apa yang bisa kita lakukan. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kenapa? Mengerti bahwa aku adalah anak. Status saya anak. Status saya bukan upahan. Status saya bukan budak. Status saya adalah seorang anak. Status saya adalah seorang anak yang mengerti apa yang menjadi Bapa punya itu menjadi milik saya. Jadi karena itu cuma dikasih Tuhan. Pola pikir, konsep di dalam pola pikir seseorang menentukan langkah hidupnya. Konsepnya kalau engkau berkata, ya, kalau engkau berkata konsepnya, ya, kalau konsepnya saya ini anak Allah, jangan pernah takut dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan masalah. Anda berdiri teguh sebagai seorang anak Allah, memerintahkan Anda ambil apa yang menjadi bagian Anda. Adalah bilur Kristus, dia telah lakukan, dia siapkan, dia sediakan, dan sudah dia terjadi atas seluruh penyakit. Tinggal dengan iman, engkau berdiri di atasnya berkata, dalam nama Yesus, engkau roh jahat, setan, iblis, penyakit, engkau harus keluar dari tubuh saya. Kenapa? Bilur-bilur Kristus telah melakukan kesembuhan bagiku. Allah lah penyembuhku. Kita harus berdiri atas apa yang ada dengan otoritas yang dia berikan kepada kita sebagai seorang anak. Karena itu kenapa jemaat? Kita terkadang maaf sekali lagi maaf. Terlalu sering kita salah dalam cara kita berdoa. Kalau kita salah berdoa, hasilnya juga sedikit. Karena kenapa? Kita harus tahu. Kita berbicara dengan satu sistem pemerintahan. Kita harus tahu ada hukum. Kita harus tahu bagaimana mengatasi hukum. Bagaimana mengatasi semuanya itu kita harus tahu. Itu melalui firman Tuhan. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Konsep ini kita harus tahu. Sehingga kita tidak menjadi anak sulung di dalam gereja. Tidak menjadi anak sulung di hadapan kerajaan Allah. Yang memiliki iri hati karena tidak mengerti apa yang menjadi milik Bapa miliknya. Sehingga iri hati, melihat seseorang diberkati kita iri hati. Karena konsepnya itu orang upahan. Jadi kalau orang dapat gaji lebih gede, marah kita. Karena orang upahan. Orang dapat nama, kita marah. Orang dapat sesuatu, kita marah. Orang ditinggikan, kita marah. Karena pola pikir itu yang tidak pernah diubahkan. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Sebagai anak Allah, anak raja, apa yang you mau, tinggal nyatakan. Makanya aku harus bilang, apa yang kau inginkan, nyatakan di dalam doamu. Allah sumber segala berkat akan memberkati engkau. Nah, bahasa itu udah ada. Tapi karena konsep upahan ini kita selalu berpikir, I have to do something the right things. Baru aku dapat berkat. Itu salah besar. Nanti baru Anda boleh bertanya hal ini kepada saya. Saya udah tahu Anda gatal tanya-tanya sama saya tentang hal ini.
I know. Dari your face, I know it. Tahu nggak? Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak perlu merebut kedudukan di dunia, tidak perlu merebut sesuatu di dunia, tidak perlu sikut kiri kanan untuk mencapai tujuan. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan hal ini semua adalah untuk kepentingan diri pribadi. It's belonging to earth. Itu cara dari dunia, not from heaven. Cuma dikasih Tuhan, pelayanan saya memang agak unik. Ya, pelayanan saya memang sangat unik. Ya, saya mencintai hamba-hamba Tuhan di desa, mencintai gereja di desa, mencintai mereka. Ya, saya punya passion memang ke sana. Ya, memberkati mereka, membangunkan gereja mereka, pastori mereka. Saya udah melakukannya itu udah 50 unit. Nah, Anda bertanya, Bu Mary, where's the money come from? Gak tahu. Tapi pokoknya ada aja. Pokoknya saya dapat uang, saya kerjakan. Saya melakukannya dengan mencicil. Dapat 5 juta, saya transfer 5 juta. Dapat 10 juta, saya transfer 10 juta kepada gereja yang membutuhkannya. Mereka butuh bahan, saya belikan. Seperti itu. Sudah 50 unit. Ya. Saya tidak punya perusahaan, tidak punya pekerjaan, full timer. Seorang hamba Tuhan, tidak punya jemaat lagi. Tapi saya punya surga. Hello. Hello, hello, hello. Banyak orang mencari jemaat, I don't need. Kenapa? Dengan pengertian belonging to God, belonging to Father is belonging to me. Apa yang Bapak punya adalah aku punya, berarti aku berhak memakainya. Ya. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, please wake up call to all of you. Untuk semua, please bangun. Bangun rohanimu, bangun. Jangan menjadi orang yang tertidur di dalam Tuhan. Kalau Anda menjadi orang yang tertidur di dalam Tuhan, you get nothing at all. You tidak dapat apa-apa kalau you tertidur di dalam Tuhan. Ya. Maka itu kenapa diperlukan sebuah kedewasaan rohani sehingga kita bisa mengerti dan memakai dengan bijaksana apa yang Bapa punya menjadi milik kita untuk kemuliaan bagi namanya. Kalau jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu berdoa bersama dengan saya. Ayo mari angkat tangan. Lihat jarimu yang tidak engkau kelihatan itu cincin bermaterai, tapi secara rohani itu ada, karena itu firman. Ya, angkat tanganmu dan berdoa bersama saya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Karena itu Bapa, pada hari ini kami meminta pengampunan terjadi dari surga dan dari Bapa secara pribadi, sehingga hukum-hukum kerajaan Allah yang telah kami langgar boleh dihapus, ditebus dengan kuasa darah Yesus. Kami menjadi milik kepunyaanmu secara pribadi. Kami dikembalikan status kami menjadi seorang anak. Ada jubah kemuliaanmu turun atasku. Secara mata aku tidak melihat, tapi itu lambang. Aku telah dijauhkan. Kami semua telah dijauhkan dari setiap dosa dan pelanggaran. Kami memakai jubah kemuliaan, jubah kehormatan yang Engkau berikan bagi kami. Di kaki kami ada sepatu, tanda kami adalah seorang anak. Di tangan kami, di jari kami, ada cincin, lambang kuasa, lambang pemerintahan. Materai daripada Engkau ada di jari kami. Saat kami berdoa, otoritas, kuasa, kemuliaan daripada Engkau boleh menyertai setiap doa kami yang telah kami materaikan dengan kuasa dalam nama Yesus. Karena itu Bapa, dalam namamu yang kudus, kami bersuka cita karena kami adalah anak Allah. Pulihkan pola pikir kami, konsep pola pikir kami dipulihkan, dikembalikan sebagaimana konsep kerajaan Allah. Mengerti jati diri kami sejujurnya adalah seorang anak Allah yang memiliki apa yang Engkau miliki. Engkau nyatakan bahwa itu pun kami miliki. Karena itu Bapak, dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang mempunyai sumber segala berkat yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah dapat dihitung. Karena itu Bapak, di dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu, mengangkat tangan kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami percaya. Kami memperoleh anugerah ini oleh karena kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, aku menerimanya di dalam kemuliaan Allah yang kudus. Amin.